one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalia Hirunisa, NPM 194100005. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dalam buku sosiolinguistik yang akan saya buat menjadi artikel. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik, yaitu ilmu antar disiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Selanjutnya, sosiologi itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Hubungan antara lambang dengan maknanya disebut semantik. Jika fokus perhatian diarahkan pada hubungan lambang disebut sintaktik, dan kalau diarahkan pada hubungan antara lambang dengan para penuturnya disebut pragmatik. Definisi sosiolinguistik yaitu cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Yang kedua, yaitu masalah-masalah sosiolinguistik. Identitas sosial dari penutur di sini menjelaskan antara lain dapat diketahui dari pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Identitas sosial dari pendengar harus dilihat dari pihak penutur. Maka identitas pendengar itu pun dapat berupa anggota keluarganya. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi berupa ruang keluarga di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, di lapangan sepak bola, dan lain sebagainya. Analisis diakronik dan sinkronik dari dialek-dialek sosial berupa deskripsi pola-pola dialek-dialek sosial itu, baik yang berlaku pada masa tertentu atau yang berlaku pada masa yang tidak terbatas. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran. Maksudnya, setiap penutur tentunya mempunyai kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Dimensi terakhir, yaitu penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu kegunaan sosiolinguistik. Pengetahuan sosiolinguistik bermanfaat dalam berkomunikasi atau berinteraksi dan akan diberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang-orang tertentu. Indonesia tampaknya dapat menyelesaikan masalah pemilihan bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi itu dengan baik, yakni dengan memilih bahasa Melayu yang dalam sejarahnya telah menjadi lingua franca dan telah tersebar luas di seluruh Nusantara. Meskipun jumlah penuturnya aslinya jauh lebih sedikit daripada penutur bahasa daerah Sunda atau Jawa. Di Filipina pernah terjadi ketegangan politik dalam memilih bahasa negara. Kemudian memilih bahasa Filipino menjadi bahasa nasional dan memilih bahasa Inggris menjadi bahasa resmi kenegaraan. Bangsa India juga memilih bahasa Inggris menjadi bahasa negara
bangsa India juga memilih bahasa Inggris menjadi bahasa negara karena bahasa Inggris telah menjadi lingua franca antar suku bangsa yang ada di India. Bangsa Malaysia meskipun juga pernah dijajah oleh bangsa Inggris, tetapi berhasil memilih bahasa Malaysia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Singapura, negara kecil yang penduduknya terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Cina, India, dan Melayu. Kemudian memilih satu bahasa nasional yaitu bahasa Melayu dan 4 bahasa resmi negara. Terakhir yaitu bangsa Belgia yang memiliki negara kerajaan Belgia dan memilih 2 bahasa yaitu Prancis dan Belanda sebagai bahasa negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.